Hidup tidak bermakna kalau Anda sekadar diberkati. Hidup bermakna ketika Anda bisa memberkati. Hidup bermakna bukan sekedar Anda dilayani oleh pegawai, oleh pembantu, oleh supirmu. Tapi hidup bermakna ketika Anda bisa melayani. Nah, saya mau bagikan ada 3 manfaat atau 3 keuntungan kalau kita melayani Tuhan. Yang pertama, keuntungan, kalau Anda itu melayani, maka Anda akan lebih berbahagia, lebih happy. Kisah Rasul 20 ayat 35. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia daripada menerima. Lebih berbahagia menolong daripada ditolong. Lebih berbahagia mengampuni daripada diampuni. Lebih berbahagia mendoakan daripada didoakan. Lebih berbahagia melayani daripada dilayani. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga senang orang itu melayani saya, memberkati, memperhatikan, memberikan bingkisan di kala ulang tahun. Saya senang. Tapi Tuhan Yesus berkata gini, lebih senang lagi waktu kamu nolong orang, waktu kamu menghibur orang. Baru-baru ini, minggu lalu, kami bikin reunian dengan teman-teman ex-Sydney, Australia. Karena kami sudah ada kontek-kontekan sejak dari tahun 2006. Kami udah lulus, sebagian sudah sibuk dengan masing-masing pekerjaan. Lalu, salah satu teman dekat kami yang ada di Australia, dia mengambil waktu untuk liburan ke Indonesia. Dan dia mulai mengumpulkan semua teman-teman untuk bikin reunian. Jelas kalau reuni pasti makan-makan. Kita happy cerita, masing-masing kesaksian. Bagaimana Tuhan menolong mereka di kala susah. Dan bagaimana pekerjaan mereka sampai hari ini. Bagaimana keluarga mereka rata-rata sudah menikah. Rata-rata mereka yang rambutnya tadi putih mulai jadi ubanan. Happy, dan terakhirnya selalu diakhiri dengan foto bersama. Betul? Kalau reunian gak mungkin gak foto bersama. Setelah foto bersama, kemudian mereka berkata, waktunya kayaknya masih ada nih, kita pengen kumpul, masih belum puas. Kalau kita selesai sekarang, kita mau kemana ya? Ada yang mengatakan, ayo kita ngafi di tempat lain. Kemudian ada salah satu di antara kita, yaitu pemimpinnya, yang mengadakan perkumpulan reuni ini berkata, jangan, kita coba datang ke Yayasan Tangan Pengharapan. Kita coba bisa mengunjungi anak-anak untuk kita bisa melakukan sesuatu buat mereka. Kita sudah makan, kita sudah foto, sudah semua kita dapatkan. Sekarang waktunya untuk kita lakukan sesuatu kepada anak-anak Tangan Pengharapan. Lalu kemudian mereka sepakat bersama, yes, oke. Lalu mereka bersama-sama datang ke Yayasan Tangan Pengharapan, asrama Tangan Pengharapan. Disitulah mereka kemudian mulai bernyanyi. Disitulah anak-anak mulai bersaksi. Disitulah anak-anak mulai menceritakan latar belakang mereka. Yang tadinya mau dikawini di usia 14 tahun sama orang tuanya. Karena orang tuanya udah punya kebiasaan dari nenek moyang untuk menikah di usia dini. Dan kemudian akhirnya anak itu tidak mau. Dan kemudian diadop sama Tangan Pengharapan. Dan disekolahkan dan dikuliahkan oleh Tangan Pengharapan di Jakarta. Kemudian mereka berkata, wow, pertemuan yang paling berarti bukan cuma makan bersama, bukan cuma foto bersama, tapi kita bisa melayani. Ini pertemuan yang bermakna. Hidup tidak bermakna kalau Anda sekadar diberkati. Hidup bermakna ketika Anda bisa memberkati. Hidup bermakna bukan sekedar Anda dilayani oleh pegawai, oleh pembantu, oleh supirmu, tapi hidup bermakna ketika Anda bisa melayani. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.